Angin iman membawa balada syair indah untuk meluhurkan Tuhan. Ke dinding bukit-bukit namanya diserukan oleh alam dan manusia. Dengan hati yang tulus, ikhlas dan gembira. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Mama, guru dan anak-anak serta Bapak Ibu saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Malam hari ini kita semua diundang oleh keluarga almarhum Bapak Filipus Isang untuk mendoakan keselamatan beliau, kebahagiaan beliau. Sembari kita berdoa memohon kekuatan, keteguhan, dan kegembiraan hidup bagi mama guru dan anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Sebagai orang beriman yang percaya kepada Kristus Tuhan yang bangkit, kita sungguh yakin bahwa kebangkitan Kristus justru menjadi jaminan bagi kita manusia yang percaya kepadanya, bahwa setelah kematian kita akan memperoleh kehidupan yang kekal yang tak akan ada kebinasaan. Inilah yang menjadi harapan kita semua. Karena itu Tuhan mengajak kita pada malam hari ini untuk berusaha mengisi hari-hari hidup kita ini dengan keutamaan-keutamaan Kristiani sebagaimana diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Kesetiaan kita dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan kesulitan, justru iman kita diuji, dites apakah kita sungguh mengimani Dia atau tidak. Itu marilah di awal perayaan ini kita memohon pengampunan dari Tuhan untuk semua kekurangan dan dosa, terutama yang telah dilakukan oleh hamba-Nya Bapak Filipus Isang, dan juga dosa dan salah kita sekalian. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya memohon Maria kepada para malaikat dan orang kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa, Maha Rahim mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Ampunilah kami, ya penyayang. Hapuskanlah dosa umat-Mu.
Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang kekal dan kuasa, Bapa kami yang maha suci, dengan penuh harapan kami berdoa untuk keselamatan dan kebahagiaan hamba-Mu, Bapa Filippus Bisang, yang Kau panggil menghadap hadirat-Mu 40 hari yang lalu. Berilah dia tempat yang lapang, terang dan damai. Izinkanlah dia masuk kerajaan-Mu dengan selamat. Semoga dia bersatu dengan para kudus dan menikmati cahaya ilahi. Ampunilah segala dosanya, sehingga dia luput dari siksaan dan bangkit untuk kemuliaan abadi. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang masa. Bacaan dari surat Paulus yang pertama pada jemaat di Korintus. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata tak benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikianlah sabda Tuhan. Sabdamu Tuhan, baik terangku, sinarnya menembusi kabut dunia, mengarah ke taman surga.
kita semua diajak berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjumpai tubuhnya. Karena katanya dalam hatinya, asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagai manusia tanpa kecuali, kita semua cemas, takut akan penyakit dan kematian. Menghadapi kenyataan ini, semua kita berusaha keras, berjuang keras untuk merawat dan mengobati kalau sakit atau kena penyakit. Dan kita mengharapkan supaya bisa sembuh dan kalau boleh masih bisa memperpanjang hidup, menunjang, tapi bukan membatalkannya kalau kematian itu datang merenggut kita. Bapak, Mama, saudara-saudari terkasih, bacaan suci tadi mengisahkan Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal. Sakit yang diderita perempuan menunjukkan sudah lama penderitaannya dan tidak ada harapan apa-apa lagi untuk sembuh. Namun penginjil menunjukkan bahwa iman perempuan itu sangat kokoh
sangat besar. Artinya perempuan itu sungguh-sungguh menggantungkan seluruh hidupnya kepada Allah. Maka hanya dengan menyentuh ujung jumbai jubahnya, perempuan itu menjadi sembuh. Yesus juga langsung meneguhkan iman perempuan itu. Tapi kita renungkan kesembuhan yang dialami oleh perempuan itu sendiri, tetapi kata-kata Yesus membuat semua orang tahu bahwa siapa yang dekat dengan Yesus, menjamah Yesus, percaya kepada Yesus, pasti sembuh. Lalu dia mati, pasti hidup. Bapak, mama, saudara-saudari, begitu juga imam kepala rumah ibadat itu. Ia tidak hanya menjaga rumah atau tempat ibadat sebagai tempat orang berkumpul dan mengakui iman kepada Allah. Kepala rumah ibadat juga bertumbuh dalam iman, sehingga walaupun anaknya sudah mati, ia tetap datang dan meminta Yesus membuat anaknya hidup kembali. Tantangan atau halangan di jalan karena Yesus harus menyembuhkan banyak orang sakit, dan bunyi seruling duka tidak meruntuhkan imannya kepada Allah. Apalagi semua orang menertawakan Yesus karena dia mengatakan anak itu hidup, dia hanya tidur. Dan kepala rumah ibadat tetap percaya. Dia melihat sendiri bagaimana Yesus memegang tangan anaknya dan membuat anaknya itu hidup kembali. Yang iman yang besar seperti ini tidak hanya terbatas pada mengharapkan hidup badan atau fisik, melainkan juga sekaligus mengharapkan hidup yang kekal. Keyakinan dan iman akan kehidupan kekal dilanjutkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan pertama, bahwa Injil kabar gembira hendaknya membuat kita teguh dalam iman. Injil atau firman Tuhan itu membuat kita selamat, artinya hidup dengan baik selama kita berada di dunia ini, dan ini menjadi jaminan bagi kita untuk mencapai kehidupan kekal di surga. Bapak, mama, saudara-saudariku terkasih, malam hari ini kita mengenang dan mendoakan Bapak Filipus Bisang yang dipanggil Tuhan 40 hari yang lalu. Pesan Tuhan buat kita semua yang hadir dalam perayaan ini. Pertama, iman yang teguh kepada Allah tidak boleh membuat kita takut, cemas, entah itu penyakit ataupun kematian. Sekalipun kita semua akan mati dengan tempat dan caranya ataupun bentuknya yang Tuhan sendiri kehendaki. Kedua, orang yang menaruh harapan penuh pada Allah, pada kata-kata Yesus dalam kitab suci, membuat semua orang tahu bahwa siapa yang dekat dengan Yesus, yang menjamah Yesus, yang percaya kepada Yesus, pasti akan sembuh dari berbagai aneka macam penyakit, dan kematian akan membawa kehidupan baru. Bapak Filipus Bisang sudah melewati kehidupan sementara di dunia ini sebagai seorang polisi, seorang yang tekun, setia, disiplin. Bukan polisi, tentara. Itu mereka punya gaya kehidupan bersama kok. Tekun, setia, disiplin. Sudah berakhir 40 hari yang lalu. Kita semua yang hadir di sini sedang berjalan melewati kehidupan sementara ini, dan pasti akan berakhir juga
hanya kita belum tahu kapan kehidupan kita ini berakhir, dengan cara apa, di mana. Kita semua belum tahu, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Semoga pesan Tuhan malam ini menolong kita untuk kembali menata kehidupan kita, kehidupan iman kita, dan harapan kita, agar kita menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin, dengan berusaha untuk terus mendekati Tuhan, dan bahkan kita berjuang supaya menjamah Tuhan itu sendiri lewat perayaan Ekaristi yang kita rayakan setiap hari ataupun pada hari Minggu. Pada saat itu Tuhan akan mengatakan, teguhkanlah imanmu, dosamu sudah diampuni. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari, setelah kita mendengar dan meresapkan sabda Tuhan, kita bangkit berdiri untuk meneguhkan iman kepercayaan kita. Aku percaya doa umat. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang membangkitkan putranya dari alam maut sebagai jaminan hidup abadi bagi semua orang yang beriman. Marilah kita berdoa untuk Bapak kita, Yesus Kristus yang telah meninggal. Dalam pembaptisan ia sudah menerima benih hidup kekal. Semoga ia digabungkan dalam persekutuan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk Bapak Kristus agar pada hari kiamat ia dibangkitkan dengan mulia, sebab ia telah menyambut tubuh Kristus, roti kehidupan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk sanak saudara, kaum keluarga dan para penerima kita yang sudah meninggal dunia. Semoga mereka semua menerima dari Tuhan ganjaran yang berlimpah. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk semua orang yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit lagi. Semoga mereka disinari dengan cahaya citra kasih Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Akhirnya kita berdoa untuk mama guru dan anak-anak yang ditinggalkan, dan untuk kita semua yang hadir dalam perayaan ini. Semoga iman kita diteguhkan sehingga kelak kita semua bersatu dalam kerajaan Allah di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa mohon keselamatan jiwa Nenek Wisang Lucy, Nenek Uka, Mama Kristina Gede, Mama Maria Datota, Kakek Karolus Wisang, Nenek Maria Buka, Mama Katarina, Papa Domingus, Papa Bonifasius,
Papa Rohinus, Mama Maria Datuta, Papa Ervitan, Mama Kristina Tete, Kakek Nikolaus Smitan, Nenek Maria Magdalena, Mama Agnes Smitan, Mama Rosalia Rosinda, Papa Masianus, Mama Maria Veronica, Mama Maria Goretti, dan Bapak Pilatus Anis, Bapak Lisang Lucy, Mama Maria Buka, Bapak Mikael Mado Kiran, Mama Maria Dakota. Semoga oleh kerahiman dan belas kasih Tuhan, mereka boleh mendapatkan tempat yang bahagia bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Kasih, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran putramu Tuhan Yesus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Aku mau pakai. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa yang berhati dengan ikhlas hari ini sali dosa-dosa kami, maka terimalah diri kami dan juga persembahan kami. Dan segala kesalahan dan segala dosa. Berdoalah Bapak Ibu Saudara-saudari, agar persembahan dan persembahanmu berkenan diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, persembahan ini kami sampaikan untuk keselamatan hamba-Mu Bapak Filipus Lisan, yang sudah Kau panggil 40 hari yang lalu. Ia mengimani putramu sebagai penyelamat. Semoga dalam pengadilan ia memperoleh belas kasihan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa,
bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dialah yang telah menumbuhkan harapan pokok akan kebangkitan mulia, sehingga kami yang sering takut akan maut yang tak terelakkan itu sungguh-sungguh dihibur oleh hidup abadi yang telah dijanjikan kepada kami. Oleh karena itu, sebagai umat beriman kami yakin bahwa hidup hanyalah diubah, bukannya dilenyapkan. Bahwa suatu kediaman abadi tersedia bagi kami di surga bila pengembaraan kami di dunia ini berakhir. Maka kami bermada memuliakan Dikau bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu, terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Kita memadakan Mazmur Agung kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu. Pertolongan kita dalam nama Tuhan Yang menjadikan langit dan bumi, dan sertamu. dan sertamu juga. Marilah berdoa. Tuhan Allah yang berbelas kasih, kami percaya bahwa hidup kaum beriman tidak berakhir dalam kematian. Maka berkatilah makam ini yang menjadi tempat istirahat bagi jenazah Bapak Filipus Gisan. Ampunilah segala dosanya dan bangkitkanlah dia kepada kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nama saudara-saudari terkasih, selamat malam semua. Malam. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Mama Guru dan anak-anak yang telah mempercayakan saya untuk boleh memimpin perayaan Ekaristi 40 hari kepergian Bapak Filipus Gisan. Yang kedua, terima kasih untuk anggota KOR 4 orang saja. Santi dan Yusti. Bapak Mama kita dengar sendiri ya, 4 orang tapi sepertinya 20 orang. Ya, terima kasih banyak
suara indahnya yang membuat Bapak Filipus malam hari ini bergembira. Ya. Terima kasih untuk Bapak Mama, saudara-saudari yang ikut ambil bagian dalam perayaan Ekaristi malam hari ini. Semoga semua usaha dan perjuangan kita untuk hadir pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Kita semua berdiri untuk menerima berkat. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita sekalian, semua mereka yang kita doakan, secara khusus untuk keselamatan dan kebahagiaan Bapak Filipus bisa berkenan dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi semua kita diutus. Amin. Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau piara Bunda Allah, serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakku, dan lindungilah selalu kami sekeluarga di tengah mara bahaya. Beri kami harapan, teguhkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kelak berbahagia sertamu selamanya. Santa Maria Bunda Allah, Doakanlah kami, Santo Yosef, doakanlah kami. Mohon semoga makanan dan minuman ini menguatkan kami, menguatkan tugas dan karya kami hari ini dan sepanjang segala masa. Tuhan melalui tangan umatnya Roh Kudus. Tuhan sertamu, semoga kita sekalian, semua mereka yang kita doakan, secara keselamatan dan kebahagiaan Bapak Filipus bisa, Santa Maria telah tersedia, keluarga yang menyediakan semuanya ini bagi kita, berkenan dilimpahi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.